Sejujurnya saya sangat mencintai negara ini. Saya tidak pernah benci negara ini. Saya tidak pernah memaki-maki presiden. Saya tidak pernah menyebarkan informasi palsu. Saya selalu berkata objektif. Saya mendukung kebijakan yang tepat dan benar. Dan saya selalu mengkritik sesuatu hal dengan objektif dan pada substansi yang tepat. Saya selalu berkeyakinan dan berpengharapan bahwa negara kita suatu saat akan sampai pada top level. Dan saya selalu meyakini itu. Dan semua yang saya sampaikan ini bukan tanpa alasan. Harapan dan keyakinan saya itu semakin kuat ketika melihat banyak sekali gerakan-gerakan yang terjadi di negara kita, gerakan-gerakan literasi, kemudian masyarakatnya sudah mulai aware, sudah mulai sadar kalau literasi itu sangat penting sekali. Mereka mulai belajar berpolitik, mereka mulai belajar berfilsafat, mereka sudah mulai gemar untuk membaca, mereka sudah mulai mengerti apa yang mereka harus lakukan, dan itu benar-benar membuat keyakinan dan pengharapan saya di masa lalu itu semakin kuat. Kalau suatu saat nanti Indonesia akan menjadi negara yang sangat-sangat besar. Mungkin selama ini sejarah tidak berpihak kepada kita. Sejarah yang ada dalam bangsa ini telah lama hilang, dan bahkan kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa ini. Sejarah diputarbalikan, sejarah dimanipulasi, sejarah itu hilang, dan bahkan negara ini seperti kehilangan identitas. Tapi harapan saya, dan saya selalu optimis, bahkan sangat-sangat yakin, suatu saat sejarah akan berpihak kepada kita. Sejarah akan berpihak kepada kita, dan kita akan menuliskan sejarah baru di bangsa ini, dan bangsa ini akan menjadi sesuatu yang besar di suatu saat nanti. Karena sebenarnya masyarakat kita tuh sebenarnya sangat-sangat cinta dengan negara ini, tapi kekecewaan kita saja yang besar terhadap negara ini dengan segala regulasi, sistem, kebijakan yang ada pada bangsa ini. Tetapi jauh dalam lubuk hati kita menyuarakan dalam hati kita kalau kita sebenarnya sangat cinta dengan negara ini. Dan kita sadar betul kalau kita mencintai negara ini. Maka itu kita selalu melontarkan kritik, kita selalu kritis kepada pemerintah karena kita benar-benar cinta kepada negara ini. Bukan cinta kepada salah satu figur presiden ataupun calon presiden ataupun tokoh besar oposisi. Bukan itu. Tetapi kita memang benar-benar mencintai negara ini. Kami cinta negeri ini. Tapi kami benci sistem yang ada. Mereka tidak pernah belajar dari sejarah. Justru mereka ingin mengulang sejarah itu dengan berbagai upaya, berbagai cara dan sebagainya. Karena mereka tahu mereka akan benar-benar bisa mengontrol apapun yang ada dalam negara ini ketika sejarah itu terulang kembali. Jadi mereka bukan tidak pernah belajar dari sejarah atau tidak mengetahui tentang sejarah, tapi justru mereka ingin mengulang sejarah itu karena ada romantisme masa lalu yang mereka ingat bahwa mereka bisa melakukan apa saja pada saat sejarah itu terjadi. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Anda mendorong teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya fungsi asli, teman-teman. Tepat pada bulan Mei tahun 1998, rezim Orde Baru yang begitu powerful, begitu kuat, begitu dominan, pada akhirnya lengser di tangan rakyat itu sendiri.
Hampir seluruh elemen masyarakat, baik itu mahasiswa, buruh, petani, akademisi, aktivis, dan sebagainya, berkumpul untuk menyuarakan pendapat mereka, membawa harapan baru untuk terciptanya sebuah peradaban yang bebas, peradaban yang kritis, peradaban yang berdemokrasi, peradaban yang pada akhirnya membawa kita sampai pada titik hari ini, di mana kita bisa memilih presiden secara langsung, di mana kita bisa menyuarakan pendapat kita mengkritik pemerintah dengan sangat-sangat keras, dan pemerintah mendengarkan suara rakyat. Walaupun mungkin kerap kali apa yang kita sampaikan diabaikan oleh mereka. Namun belakangan ini gelombang suara masyarakat itu semakin besar, ditambah lagi dengan digitalisasi, akses untuk menyampaikan informasi itu semakin luas, dan pada akhirnya rakyat menjadi tuan di negara sendiri. Dan ketika itu sudah terjadi dalam satu peradaban, ada upaya yang dilakukan oleh berbagai elit. Sejak tahun 2024, mereka merancang satu undang-undang yang disebut dengan Rancangan Undang-Undang Revisi Tentara Nasional Indonesia. Dalam beberapa poin revisi itu, mereka sepertinya ingin mengembalikan rezim Orde Baru yang pernah menghancurkan rakyat itu sendiri, membuat rakyat itu benar-benar menderita. Mereka terpenjara, sekalipun mereka diberikan harga-harga murah, tapi mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu, di belakang semua itu, hingga pada akhirnya terjadi sebuah inflasi atau krisis moneter yang sangat besar pada tahun 1998. Dan di situ kita menyadari bahwa aset kita selama ini telah diperjualbelikan oleh negara, oleh pemimpin negara kepada asing. Nah, apakah peradaban kita ini adalah sebuah peradaban yang sangat baik? Nah, semua suara masyarakat atau suara rakyat itu adalah suara kebenaran? Tentu jawabannya tidak. Ada orang-orang yang berbicara tanpa data, ada orang-orang yang menyerang secara personal, ada orang-orang yang tidak mengerti konteks, substansi, dan sebagainya, tapi mereka mencoba untuk mengkritik. Tapi itulah sistem demokrasi. Walaupun mungkin tidak sempurna dan juga tidak baik, tapi reformasi adalah jalan yang kita pilih dan kita tidak boleh melupakan sejarah. Karena apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah kita lewati, peradaban yang kita pilih saat ini adalah peradaban untuk setiap masyarakat bebas menyatakan pendapat, berargumentasi, dan kita menolak kembali sejarah itu terulang. Apalagi adanya upaya-upaya untuk membangkitkan generasi Orde Baru. Sejak tahun 2024 ada sebuah rancangan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang kita tahu bahwa ada berbagai percikan-percikan yang dibumbui dengan rezim Orde Baru, di mana ada upaya untuk mengembalikan dui fungsi ABRI yang pernah terjadi dalam sejarah. Dan di tahun 2025, apa yang menjadi sebuah cikal bakal rezim Orde Baru yang telah mereka rancangkan dari tahun 2024, di tahun 2025 mereka kebut. Dan bagaimana caranya agar undang-undang ini bisa menjadi legal dan diundang-undangkan, dan semua yang ada terjadi pada masa lalu yang berkaitan dengan dui fungsi ABRI itu akan dikembalikan lagi dalam satu undang-undang revisi TNI. Dan ini benar-benar sangat berbahaya. Dalam rapat Panglima ini dibahas antara lain ialah tugas dan peranan ABRI dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun nasional tahap kedua serta pengamanan pelaksanaan untuk suksesnya pemilihan umum. Kita tidak perlu membahas sejarah ini secara lebih spesifik dan mendalam. Karena orang-orang yang ada di Senayan, orang-orang yang ada di hotel dalam beberapa hari yang lalu, dalam sebuah hotel yang mewah, mereka melakukan rapat yang sangat tertutup secara misterius, yang bertujuan untuk mempercepat rancangan undang-undang ini disahkan, diundang-undangkan. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang sejarah, mereka memahami sejarah itu, mereka adalah bagian dari rezim Orde Baru. Mereka juga orang yang menentang rezim Orde Baru, dan mereka adalah pelaku sejarah sekaligus penikmat sejarah itu. Mereka yang menuliskan sejarah, dan mereka jugalah yang akan menghapuskan sejarah kita. Nah, mengapa orang-orang yang menjadi pelaku, penikmat, dan penulis sejarah itu ingin mengulang kembali sejarah? Jawabannya simple. Karena mereka mengetahui bahwa ketika mereka memegang satu instansi yang sangat kuat,
contohnya militer, maka mereka bisa melakukan apa saja. Karena catatan sejarah mencatat itu, ketika militer masuk dan dipegang, digunakan sebagai alat politik, maka kekuatan atau dominasi politik itu sangat-sangat kuat sekali. Membutuhkan waktu 32 tahun untuk meruntuhkan rezim yang otoriter dan sangat totaliter. Nah, saat ini kita sudah membangun sebuah peradaban baru, meruntuhkan rezim otoriter 27 tahun kurang lebih, dan bayang-bayang dari Orde Baru itu tetap ada. Dan mereka berusaha untuk kembali mendapatkan Indonesia dan menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Inilah yang mereka lakukan. Lalu kemudian bagaimana bahayanya dan apa masalahnya ketika militer masuk mendapatkan posisi-posisi strategis di berbagai instansi sipil, baik itu kementerian, lembaga, dan sebagainya, dan diberikan akses seluas-luasnya untuk menjabat di berbagai jabatan-jabatan sipil. Jawabannya sangat simpel sekali. Yang pertama itu adalah melemahkan supremasi sipil itu sendiri. Ketika supremasi sipil itu melemah, maka yang menjadi dampak utamanya adalah konflik kepentingan dan politik praktis yang digunakan oleh para elit dan juga para politisi, para pejabat untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Dan itulah yang terjadi pada masa era Orde Baru, di mana konflik kepentingan dan politik praktis menggunakan militer dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Itu yang pertama. Dalam ilmu politik ada yang disebut dengan mission creep, di mana seorang penguasa atau seorang ahli politik atau seorang politisi yang saat ini sedang berkuasa, mereka akan menyebarkan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang loyal kepadanya, dan kemudian orang-orang itu akan digunakan sebagai kepentingan politik praktis. Nah, saat ini revisi rancangan Undang-Undang TNI ini jelas sekali tujuannya adalah untuk menempatkan posisi-posisi strategis, akses perluasan untuk menjabat di instansi sipil. Nah, dugaan kita adalah ini adalah bentuk mission creep, di mana mereka suatu saat akan menempatkan orang-orang mereka untuk kembali meraih kekuasaan dengan menggunakan mission creep sebagai politik praktis, dan ini juga berkaitan dengan konflik kepentingan. Potensi dari pengaruh politik kekuasaan untuk menggunakan instansi atau institusi militer itu sangat kuat di balik revisi rancangan Undang-Undang TNI ini. Dan persoalan ini menyebabkan kapasitas institusi sipil sendiri menjadi ketergantungan pada militer dan terjadi militarisasi di dalam sebuah birokrasi. Dan kalian harus tahu bahwa dalam sistem militer, prajurit itu sangat loyal pada komandannya. Ketika komandannya mengatakan A, prajurit harus melakukan A. Bagaimanapun caranya, mereka harus melakukan A. Karena itu adalah sebuah perintah. Mereka berjalan berdasarkan perintah, bukan berdasarkan perasaan. Bukan benar atau salah, tetapi respon. Itulah yang menjadi dasar dan dalil di mana sikap militer terhadap komandannya. Ancaman hak asasi manusia itu bukan menjadi sesuatu hal yang baru, karena sejarah mencatat itu. Kamu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, menolak fakta itu silakan, tetapi negara ini mencatat bahwa sejarah pernah tertulis kalau hak asasi manusia pernah terjadi ketika ada intervensi militer di dalam sebuah instansi, lembaga maupun negara itu sendiri. Karena seperti yang saya katakan tadi, konsepnya mereka patuh pada komandannya. Inilah kekhawatiran dan ketakutan bagi banyak orang yang berpikir, ya, manusia yang berpikir ada upaya untuk memperluas jaringan kekuasaan secara paralel, menempatkan mission creep, melakukan ini sebagai bentuk kepentingan politik praktis, dan dilakukan dengan upaya-upaya yang konspiratif, secara misterius, rapatnya secara tertutup, dan dikebut dengan sedemikian rupa. Undang-undang itu harus segera terlaksana. Pak, terima kasih semuanya. Pak, revisi tadi, Pak. Revisi tadi. Terima kasih ya. Revisi lagi ya, Pak. Dan yang terakhir, ini yang sangat penting. Ini akan menjadi presidensi yang sangat buruk bagi demokrasi itu sendiri.
Kita sudah memilih dengan konsep demokrasi, kita ingin membangun peradaban dalam bentuk demokrasi, dan ketika ada upaya-upaya untuk mengembalikan kekuasaan dengan cara-cara yang sangat otoriter, maka kita telah mencederai presidensi yang buruk bagi demokrasi itu sendiri. Tidak banyak orang yang sadar akan hal ini, dan kita hanya mengkritik satu pasal yang sangat-sangat kontroversial, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 34 di tahun 2024 yang telah disetujui oleh semua fraksi berkaitan dengan pasal 47 ayat 2 yang direvisi berkaitan dengan akses perluasan jabatan sipil bagi personil aktif atau prajurit aktif TNI. Yang kita ingin dan kita mau adalah jangan ada lagi hal-hal yang seperti itu. Jangan diberikan akses yang sangat luas kepada militer, karena ketika ada intervensi militer di dalam satu instansi, maka militerisasi birokrasi itu akan terjadi, dan itu sudah pernah terjadi. Bahkan di zaman Orde Baru ada sebuah fraksi yang disebut dengan fraksi ABRI, dan kita tidak mau lagi seperti itu karena itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Untuk para Gen Z, Gen Alpha atau Gen Milenial yang mungkin tidak memahami sejarah, pelajari sejarah. Jangan pernah sekali-kali kita melupakan sejarah, karena bangsa yang besar tidak akan pernah melupakan sejarah. Dan kemudian untuk orang-orang yang ada di Senayan yang merancangkan rancangan undang-undang ini, mereka paham sejarah itu, mereka tahu sejarah itu, mereka mengerti sejarah itu, mereka ada dalam sejarah itu, mereka pernah menolak dan bahkan ada yang mendukung. Tapi kenapa mereka berupaya untuk melakukan atau melaksanakan undang-undang ini? Karena seperti yang saya katakan tadi, mereka tahu bahwa ini adalah upaya yang sangat powerful, sangat kuat untuk mempertahankan kekuasaan. Butuh waktu 32 tahun untuk meruntuhkan rezim yang otoriter. Dan kita baru saja lepas dari rezim otoriter selama 27 tahun.